Halo semuanya, apa kabar? Semua baik, sehat ya? Oke, hari ini kita akan bahas ya bab 2, tapi pertemuan kita yang ketiga ya, bab 2 dari buku Grapheter. Pengantar statistik deskriptif, bahannya tentang distribusi frekuensi. Nah, kita mulai saja. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu bahwa statistik deskriptif ini tujuannya untuk mengorganisir data. Bagaimana caranya kita membuat data itu menjadi mudah dipahami, ya, mudah dimengerti. Nah, di bab ini khususnya kita akan bahas tentang distribusi data, distribusi frekuensi, bisa berupa grafik, bisa berupa tabel. Ya, saya rasa kalian sudah banyak tahu tentang grafik, ada grafik garis, lingkaran, dan seterusnya. Ya, di sini nanti kita akan bahas tentang diagram batang, histogram, poligon, ya, steam analysis display, ya nanti kita lihat. Nah, ini satu contoh ya, kita akan lihat beberapa contoh tentang data tato. Ada nggak hubungan tato dengan rating atraktif? Nah, data yang di kiri ini seperti yang minggu lalu, ini namanya data mentah ya, ini namanya data mentah. Ini juga yang di atas visible tato, yang di bawah no visible tato. Seperti yang saya katakan, data mentah ini kalau mau kita lihat, kita pandang, nggak tahu mau nyimpulkan apa gitu. Ya, cuma sekedar angka, bikin pusing kata orang. Tapi begitu data ini kita buatkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk distribusi diagram begini ya, maka dia menjadi lebih menarik ya, lebih bisa kita pahami daripada sekedar angka-angka ini. Ya, dari sini kita bisa lihat, oh tingkat atraktifnya di sini banyak yang memberi skor tingkat atraktifnya 2, sementara yang no visible tato tingkat atraktifnya 4. Artinya apa? Ketika lihat ini, yang di kanan ini dibandingkan yang kiri, ya, ketika lihat yang kanan ini, kita lebih bisa mengeksplor gitu, kita lebih bisa memahami datanya, kita lebih bisa mengerti, ada yang bisa kita simpulkan daripada hanya sekedar melihat angka-angka saja. Sekarang kita lanjutkan tentang tabel distribusi frekuensi. Ya, tabel distribusi frekuensi seperti biasa, ada bagian X, ada bagian data, ada bagian frekuensi. Nah, kita akan mengenal beberapa istilah. Ada istilah proporsi. Proporsi itu apa? Proporsi itu adalah frekuensi ya dibagikan dengan N. N ini berarti total data. Ya, jumlah. Jadi frekuensi dibagi dengan total seluruhnya, itu proporsi. Kalau kita proporsi itu bisa kita nyatakan juga dalam persen. Kalau dalam persen ya tinggal proporsi tadi kita kali 100% gitu. Ya, persennya ketinggalan gitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, di data distribusi frekuensi itu ada yang grup, ada yang ungroup. Kalau dulu di SMA kalian mengenal istilah ada data tunggal, ada data kelompok. Data yang ungroup ini data yang tunggal. Ya. Nah, lalu ada istilah real limit. Real limits ini istilah yang ada pada data yang skalanya interval.
Ya, di kuliah minggu lalu saya beri contoh, misalkan ketika kita menghitung tinggi badan orang itu 160 cm gitu ya, misalkan ya 160 cm, maka upper real limitnya adalah ya 160,5, lowernya adalah 159,5. Lalu ada lagi istilah lebar. Ya, lebar itu perbedaan antara upper dengan lower. Kalau di sini kita 1 cm, ya di sini width-nya atau difference-nya ya 1 cm. 160,5 dikurang dengan 159,5. Itu width-nya. Selain data tunggal, ada data yang berkelompok. Ya, data yang berkelompok itu disajikan dalam bentuk interval kelas. Ya, kalian juga sudah biasa lihat ini. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat data itu secara berkelompok. Biasanya orang membuat data berkelompok itu eh, data kelompok itu memiliki lebar kelas tertentu. Biasanya angkanya nggak aneh-aneh. Biasanya 2, 5, 10 ya, begitu ya. Jarang orang membuat misalkan lebar kelasnya data kelompok itu lebarnya 13 gitu, jarang sekali. Biasanya orang buat angkanya yang enak dilihat lah gitu ya, 2, 5, 10 atau 100 gitu kalau datanya, tergantung sebaran datanya nanti. Ya. Lalu ada lagi yang harus kita perhatikan, bottom score-nya bagaimana? Dia harus merupakan kelipatan dari lebar kelasnya. Nanti kita lihat. Dan yang paling penting juga dari data kelompok ini adalah tidak boleh ada gap. Ya, apa itu nanti kita lihat. Ini adalah step-step orang menyusun data yang berkelompok. Step yang pertama, ini pernah kalian lakukan dulu, mungkin ketika di SMP malah. Ya, step yang pertama cari skor yang paling rendah, skor paling tinggi, kita kurang, kita cari perbedaannya, terus kita kira-kira kita mau ada berapa interval kelas. Baru kemudian kita pikirkan ini lebarnya cocoknya berapa dan seterusnya ya. Kita orang memakai tally, pakai garis-garis gitu, nanti kalau udah 5 dicoret ya, tally itu yang kayak gini nih. Ya, 1 2 3 4 kan ini dicoret gitu dan seterusnya. Nanti setelah yang terakhir tally-nya itu dikonvert ke frekuensi, ke F. Saya kira kalian tahu ini. Ya, saya lanjutkan saja. Ada lagi istilah kumulatif frekuensi, ya, kumulatif frekuensi itu berarti itu jumlah dengan kelas yang sebelumnya, ya. Nah, ada contohnya nanti. Ada relatif frekuensi. Ya. Relatif frekuensi ini biasanya hasilnya ya bentuknya pecahan atau desimal. Karena dia kan frekuensi dibagi dengan N, dibagi dengan total. Kalau kamu banyak datanya 5N-nya 50, frekuensinya 10, berarti kan 10 dibagi 50. 1 dibagi 5. Jadi bentuknya bisa pecahan atau bisa desimal. Yang jelas semua relatif frekuensi itu kalau kita jumlahkan hasilnya 1. Ya, nanti ya kita. Lalu ada istilah lagi kumulatif relatif frekuensi. Berarti itu jumlah kumulatif dari kelas-kelas yang sebelumnya. Kita lihat masing-masing contoh. Ini ada X, ada F. X ini datanya, F ini frekuensinya. P ya, P sama dengan F dibagi N, ini adalah proporsinya.
ya, proporsinya. Ini totalnya berarti 3, 9, berarti ini totalnya ada 10. Sini 1 dibagi 10, 2 dibagi 10, dan seterusnya. Ini namanya proporsi. Yang ini persentase dari proporsi. Kalau 0,1 ya tinggal kali 100% dan seterusnya. Ya, saya kira ini istilahnya masih simple. Nah, ini sedikit perbedaan antara data berkelompok yang pernah kalian pelajari di SMA dengan yang ada di buku Grapheter, ya. Semua yang ada di buku Grapheter ini, ya, data berkelompoknya, ini mereka menyusunnya yang paling kecil yang di bawah, yang besar di atas. Jadi ini kalau mungkin kalian ingat dulu di SMA ini agak terbalik begitu ya. Kalau di SMA dulu yang kecil di atas, yang besar di bawah. Itu aja sih bedanya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat contoh ini, ya, misalkan ini 50 sampai 54, upper real limitnya ini adalah 54,5. Lowernya 49,5. Jadi lebar kelasnya adalah 5. Terus tadi dikatakan di rule-nya ketika kita menyusun ini bottom-nya atau pinggir-pinggir yang begini nih, ini sebaiknya merupakan kelipatan multiply by width-nya. Jadi ini semuanya kelipatan 5. Gitu. Ini ya, ini contoh. Contoh data yang berkelompok. Saya lanjutkan. Nah, frekuensi distribusi ya, grafik distribusi frekuensi. Suatu frekuensi itu bisa kita buat, biasanya dibuat dalam bentuk grafik ya. Ada horizontal aksis, ada vertikal aksis. Biasanya yang vertikal aksis ini dia menyatakan frekuensi. Jadi kalau kita buat gini gitu ya, ini datanya X, biasanya sini frekuensinya. Misalnya ini misalkan apa, orang yang skornya 5, ada berapa orang? Orang yang skornya 10, ada berapa orang? Skornya 23, ada berapa orang? Jadi ini frekuensinya. Frekuensinya itu di vertikal aksis. Nah, sekarang kita lihat. Apa perbedaannya untuk skala? Yang kita lihat di sini yang kita bahas adalah skala interval, rasio, dan ada skala nominal dan ordinal di sini ya, oke ya. Nah, interval dan rasio ini kita menggambarnya dalam bentuk histogram atau poligon. Jadi kalau data kamu skalanya interval dan rasio, itu bisa kamu gambarkan dengan histogram atau poligon. Tetapi kalau datanya bentuknya nominal ordinal, itu hanya bisa dibuat dalam bentuk diagram batang. Apa bedanya ini histogram dengan diagram batang? Ya, saya kira kalian pasti tahu. Diagram batang itu kayak gini ya, terpisah-pisah gitu ya. Kalau histogram ini dia lengket nih semuanya nih. Jadi ini misalkan di sini dia nempel, semuanya nempel. Ya, ini saya gambar kurang begitu baik. Nanti kita lihat di belakang. Kenapa dia boleh nempel antar batang ini? Karena skalanya interval dan rasio. Dia punya upper and lower limits. Karena dia punya upper dan lower limit, maka dia bisa nempel gitu. Oh iya, sorry, sebelum saya maju lagi, saya kembali ke sini. Ini. Saya tadi lupa menjelaskan yang tentang nggak boleh ada gap, ya, nggak boleh ada gap maksudnya gini, ini skor, ya, ini 50 sampai 54, ini terus 55 sampai 59, nggak boleh ada gap.
Jadi nggak boleh kamu buat interval kelasnya 50 sampai 54. Terus karena ini nggak ada datanya, terus kalian buat 60 sampai 64, nggak boleh. Kalau nggak ada tempatnya diberi 0. Atau 50, 54. Setelah itu 56 sekian, nggak boleh. Ya, itu yang dimaksud tadi, nggak boleh ada gap. Saya lanjutkan. Nah, histogram ya, tadi histogram ini yang nempel-nempel tadi ya. Dia high-nya itu tentang frekuensi, lebarnya itu tentang real limit-nya, ya, width-nya itu tentang upper dikurang lower real limit. Nah, ini contoh histogram. Ya, skor. Ya, skor ini skalanya interval rasio, sehingga kita menggambarkannya dalam bentuk histogram. Sekali lagi, ya, yang kalau ini datanya, yang ini, orang yang skornya 5, skor kuisnya 5 ada 2 orang, skornya 4 ada 3 orang, dan seterusnya. Jadi frekuensi kita buat dalam vertical axis, ya, frekuensi itu adanya di vertical axis. Skor atau data itu di horizontal axis atau x axis. Ini contoh yang lain. Ini data berkelompok. Data berkelompok skalanya interval, ya, skala interval. Nah, ini kita buat dalam bentuk histogram. Ya, ini simple. Saya harusnya nggak usah terlalu jelasin ini, kalian udah tahu. Ini notasi apa? Notasi ini kan 0 di sini ya kalau kita gambar ya. Kalau kita mau gambar real nih 0,30 kan nanti 0,30-nya jauh gitu di ujung. Ya kan supaya menghemat tempat ya diberi notasi aja seperti ini. Jadi ini maksudnya 0 ada 1 sampai 30 itu ada di sinilah gitu. Ya. Ini histogram. Nah, setelah histogram nanti ada yang namanya poligon. Ya, saya langsung aja jelaskan poligon di sini. Poligon itu apa? Poligon itu garis yang kita ambil nih dari puncak-puncak setiap batangnya ini. Kita buat garis, jadi kita buat gini, ini poligon ini namanya. Ya, ini garis dan seterusnya. Saya lanjutkan dah. Cuman yang namanya poligon tuh nggak pernah mulainya terbang kayak gini-gini, nggak pernah. Jadi ini selalu kita turunkan ke bawah. Ini juga selalu diturunkan ke bawah, ya. Ini poligon, garis-garis itu poligon. Ya, ini dot yang di tengah itu katanya. Ya, keterangannya ada di sini, ya, PowerPoint-nya nanti kita bagi. Penjelasannya seperti itu. Ya. Di sini disebutkan line-nya continue, a continuous line yang digambar dan dihubungkan dari dot-dot tadi. Tapi ini harus komplit. Kamu gambarnya harus komplit dari bawah, dari x-axis katanya. Ya. Jadi nggak boleh kamu gambar poligon tuh cuma di atas saja gitu kayak apa ya, kayak terbang, kayak nggak boleh kayak gitu. Harus dari x-axis. Ini contohnya. Contoh poligon. Oke, saya lanjutkan. Saya lihat di buku. Ya, ini masih contoh poligon, data yang berkelompok. Ya, sama saja. Harusnya di sini kan ada batangnya ya, ada ini. Nah, ini kan maksudnya ini ada begini tadi. Ini sorry kalau nggak pas gitu. Dan seterusnya. Nah, terus ada yang namanya diagram batang. Diagram batang ini berlaku untuk skala nominal. Ya, skala nominal. Ini pelabelan. Jadi misalkan
Yang sering orang labelkan di psikologi itu etnis ya, orang bicara tentang etnis gitu ya di penelitian-penelitian misalkan gini. Ya, ya, kita nominalkan aja nih misalkan nih orang Batak, orang Jawa sebanyaknya segini, orang Minang segini misalkan. Ini jaraknya sama nih, saya buatnya tidak begitu baik. Jadi ini Batak, ini Jawa, ini Minang. Kamu nggak boleh gambarnya dihubungkan, ya, karena ini bukan data kontinu. Jenis skalanya adalah skala nominal, ya, skala nominal. Jadi harus terpisah batangnya ini, gambarnya ini. Ya, nggak boleh dihubungkan karena skalanya bukan kontinu. Dia tidak punya upper and lower real limit. Yang lainnya sama. Frekuensi itu tingginya menunjukkan frekuensi, ya, yang di sini ini menunjukkan X ini menunjukkan data, Y-nya di sini menunjukkan frekuensi. Yang lainnya sama. Cuman kalian udah harus tahu bahwa masing-masing skala itu punya caranya sendiri untuk kita gambarkan distribusi frekuensinya, nggak bisa sembarangan. Ini contohnya tipe personality ya. Kalau tipe personality itu ada 3 macam, A, B, and C. Nah, di sini juga tipe personality ini adalah nominal scale. Skala nominal. Jadi kita gambarnya dalam bentuk diagram batang. Jadi mulai sekarang ya, nanti bisa dibahas di responsi. Kalian mencari contoh-contoh jenis contoh-contoh dari jenis-jenis skala ini ya, supaya tahu nanti ketika ada ujian biasanya diberikan soal cerita gitu dalam satu riset ya, bla bla bla. Misalkan ini ada personality-nya jumlahnya sekian gini-gini, nanti gimana cara kamu gambarkan scale-nya, gambarkan diagramnya, grafnya, ya kenapa gitu ya. Kita gunakan karena skalanya skala nominal ya, kita gunakan diagram batang. Ini juga gender, laki-laki dan perempuan, ini juga labeling gitu ya, nominal ya, nggak bisa nih dideket-deketin gambarnya, nggak bisa, nggak ada maknanya. Jadi kita harus gunakan diagram batang. Nah, ini bagian yang cukup penting sekarang. Adalah bentuk dari distribusi frekuensi, karakteristiknya. Ya. Ada macam-macam, ada yang simetri, ada yang skewed. Ya, bentuk dari distribusi ini yang mau kita perhatikan. Nah, sekarang kalau distribusinya, jadi ada 2 macam ya. Yang distribusinya simetri, ya, distribusinya simetri berarti simetri itu berarti ada yang kiri kanan gitu sama, ya, namanya simetri. Apa yang kalian kenal dulu simetri ketika belajar? Parabola itu simetri kiri kanan, ada sumbu simetri, ya. Distribusi frekuensi juga gitu. Ada yang simetri, ada yang tidak simetri. Yang tidak simetri itu namanya skewed. Ya, ini topik yang bagian ini penting. Ya, kalian harus paham. Skewed itu ada skewed positif, ada skewed negatif. Ya. Skewed itu bahasa Indonesianya artinya kemencengan ya, menceng, kurvanya menceng. Menceng kemana? Ada yang menceng ke kiri, ada menceng ke kanan. Kalau mencengnya ke kiri, itu namanya skewed positif. Kalau mencengnya ke kanan, itu namanya skewed negatif. Nanti kita lihat gambarnya. Ini satu contoh. Sebentar.
Satu contoh simetri. Ya, dia simetri. Simetrinya ini contoh yang paling umum di psikologi. Ya, di psikologi ya manusia itu dalam populasinya, di sini disebutkan populasinya, berarti seluruh manusia di dunia ini distribusi IQ-nya itu berdistribusi normal. Ini kurva ini sangat standar ya, distribusinya normal. Artinya apa? Ini distribusi normal itu artinya ini di tengah-tengah ini rata-ratanya. Jadi rata-rata IQ orang di dunia ini, ya seluruh orang di dunia ini rata-rata IQ-nya itu 100. Jadi ini paling tinggi kan, ini frekuensi ya. Boleh dikatakan sekitar ini, ya antara ini, ya kira-kira 90% ini daerahnya yang saya batasin ini yang di tengah-tengah sini ya. Sekitar 90% orang itu IQ-nya antara sini sampai sini. Antara, ya boleh saya katakan antara 85 sampai 115 misalkan. Orang yang ber-IQ 130 itu sedikit sekali. 130 atau lebih. Demikian juga orang yang IQ-nya 70 atau kurang. Ini yang dimaksud dengan distribusi normal yang seperti ini. Dia simetri ya, satu sumbu simetri di sini. Ya, satu sumbu simetri, ingat ya kalimatnya ya. Satu sumbu simetri, kiri kanannya sama. Ya. Saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Ya, ketika kita di kelas, kita ketemu, silahkan ditanyakan. Nah, ini contoh di atas ini ya. Ini contoh yang simetri, ini contoh yang pertama, ini simetri juga nih yang kedua. Cuman yang ini namanya tadi distribusi normal. Ya, di sini tadi ada min-nya, rata-ratanya tadi yang IQ tadi 100. Ini simetri juga, simetrinya di sini nih, ini sumbu simetrinya. Kiri kanan sama. Tapi ini bukan distribusi normal. Kenapa bukan distribusi normal? Ada yang namanya modus. Kalian tahu modus. Modus ini adalah yang frekuensinya paling besar. Ya, frekuensinya paling besar itu modus. Minggu depan kita akan bahas tentang mean median modus, tentang central tendency. Hari ini saya singgung dulu tentang modus. Apa bedanya yang satu dan yang dua? Ya, apa bedanya ini sama ini gitu ya? Bedanya yang di sini satu ini modusnya satu, ini modusnya dua. Dari mana saya tahu itu modus? Ingat sekali lagi bahwa frekuensi itu dinyatakan dalam sumbu Y, dalam tingginya grafik. Yang ini yang paling tinggi kan cuma satu. Ya, jadi modusnya satu. Yang gambar yang kedua, modusnya ada dua. Ini yang kita sebut dengan nama, dia punya namanya bimodus. Bimodal, ada yang tulis gitu, saya sebutnya bimodus saja dah. Ya, yang penting dia punya dua modus. Yang ini bukan distribusi normal, ya ini bukan ya. Bukan distribusi normal. Nah, yang banyak kita bahas nanti di stat inver tuh yang ini nih, yang distribusi normal. Ya, nanti ada pertemuan yang keberapa itu yang ketika kita lihat RPS kemarin ada distribusi Z. Ya, itu distribusi Z itu ngutak-ngatik ini nih, ngutak-ngatik distribusi normal. Nah, ini tentang yang simetri. Sekarang yang tentang skewed.
kurva yang skewed. Yang skewed ini juga ada dua nih. Ini namanya skewed positif, ini namanya skewed negatif. Ini namanya tidak sama dengan kurvanya ya. Skewed positif ini lebih menunjukkan tailnya, ini tail ini ekornya. Ekornya di positif, ini ekornya yang di negatif ini loh. Ya. Nah, skewed positif ini kan artinya gini ya, kalau kurva itu ini skor. Ini X. Ini kalau saya tambah ini Y. Apa maknanya skewed positif? Kalau kita ujian, lalu saya katakan, saya sok-sok nih pakai istilah statistik. Halo semuanya, kemarin tuh ujian UTS kalian saya sudah periksa loh. Hasilnya tuh skewed positif. Kalian happy atau enggak tuh? Atau lebih happy saya katakan, hasilnya skewed negatif. Kalian lebih suka yang mana? Sorry. Kalian lebih suka yang mana? Lebih suka yang skewed positif atau skewed yang negatif? Skewed positif ini ya, artinya umumnya mahasiswa itu skornya ada di sini nih, antara ini. Ini jelas kalau ini sembunyi, oh ini gawat sekali, ini 0 gitu kan ya. Kalau ini misalkan skor paling tinggi ini 10, misalkan di sini, ya di sini berarti ini 5 lah kira-kira. Jadi boleh saya katakan ya 85% mahasiswa skornya antara 0 sampai 5. Terus 15% lagi antara 5 sampai 10. Wah, menyedihkan ya. Kalau seperti ini, dari pihak dosen, dari pihak pengajar biasanya mengatakan, aduh ujiannya kayak gini nih kelas saya nih, sesi saya ujiannya skewed positif. Dari segi dosen biasanya dosennya beralibi nih. Oh, saya dapat mahasiswanya nggak pinter-pinter, nggak ngerti-ngerti tuh. Sehingga skornya jadi jelek banget. Atau dari segi mahasiswa mengatakan, aduh, ini kuliah kayak gini ya, ini dapat dosennya ini nggak jelas loh, ngomongnya nggak jelas, nggak ngerti. Kita tuh di kelas itu ya, 85% nilainya jelek, itu dosennya parah itu. Atau mungkin ada mahasiswa lain yang mengatakan, itu ujian ya, ujiannya tuh tidak sama dengan yang diajarkan. Yang diajarin apa, yang diujianin apa, nggak nyambung. Soalnya susah-susah lagi. Gitu. Itu keadaan analisis yang bisa diberikan ketika kita mendapatkan distribusi dengan skewed yang positif. Berarti sebaliknya ketika skewed negatif, ya dosen mengatakan apa? Wih, asik nih saya ngajar mahasiswanya ngerti semua loh. Ya. Ini 85% mahasiswa skornya di antara 6 atau di antara 5 sampai 10. Ini 0 sampai 5 ini 15%. Pintar-pintar loh. Hebat. Apa yang saya jelaskan, wah ini dosen yang sombong ya. Apa yang saya jelaskan mahasiswa tuh ngerti tuh semuanya. 85% ngerti loh, statistik keren kan? Keren banget. Ya, dari segi mahasiswa bilang apa? Ih, gue dong, pinter nih, pinter statistik calon asdos. Ya, jadi ada atau mahasiswa lain bisa juga mengatakan ini soalnya mudah-mudah sih, soalnya kecil lah, gampang. Ya, jadi itu interpretasi yang bisa orang berikan ketika datanya seperti ini. Kalau saya kembali ke atas ini ya, kalau data distribusi normalnya agak clear. Yang ini nih yang
distribusinya simetri tapi nggak normal. Ini agak-agak membingungkan ini. Jadi kalau ini ujian gitu ya, di sini misalkan nih 0, sini 5, di sini 10 gitu. Masa nih modusnya nih 2,5 sama 7,5. Lalu di tengah-tengah yang dapat 5 itu sedikit. Sama banyak dengan yang nilainya 10 dan nilainya 0 misalkan. Wow. Ini agak bingung kita mau menginterpretasikannya. Kita mau bilang soalnya susah, enggak, soalnya gampang, enggak juga, gitu, bingung. Ya, agak membingungkan untuk diinterpretasikan. Ya, jadi yang bisa kita explore lebih banyak itu adalah distribusi normal, data yang skewed positif, data yang skewed negatif. Ya, kalau yang simetri yang di atas ini tadi yang nomor 2 ini cuma bisa kita katakan modusnya ada 2. Yang keterangan lainnya membingungkan, nggak tahu mau ngomong apa, nggak fix gitu. Ya, ini tadi tentang positive skewed dan negative skewed, nanti silahkan baca sendiri, saya sudah jelaskan. Nah, ini tentang istilah percentile range dan interpolasi. Apa itu istilah-istilah ini, kapan kita pakai gitu ya, kita lihat. Nah, saya ngambil contoh aja ya, nanti yang ngemeng-ngemeng di depannya itu kalian baca dah sendiri ya. Percentile range, ya kalau dikatakan percentile range itu merujuk pada persentase. Jadi kalau 60% ini percentile range. Persentil ini skornya, skor 43. Sorry, kita lihat dulu deh soalnya, saya suka main langsung aja ya. Misalkan ada skor, kamu skornya 43 di ujian, lalu diketahui bahwa itu adalah 60% dari kelas. Kalau kita cari persentilnya, ya 60%, posisi skor 43 itu adalah 60%. Biasanya orang mengurutkan data ini untuk mencari persentil sama dengan ketika mencari kuartil, harus kita urutkan mulai dari yang skor paling kecil sampai skor paling besar. Jadi ketika sudah diurutkan ternyata skor yang 43 ini berada di persentase yang ke 60%. Jadi persentase itu namanya percentile range. Skor tadi namanya persentil. Ya, jadi kita bisa tahu. Jadi gunanya percentile range ini untuk apa? Gunanya adalah untuk mengetahui posisi kita di satu kelompok. Kalau di kelas ya untuk mengetahui kedudukan kamu di kelas itu seperti apa. Kalau 60% ya mungkin kamu merasa aman dah gitu ya. Tapi kalau umpamanya dikatakan kamu skornya 43. Terus percentile range-nya 20. Wow. 20 di bawah, agak-agak mengkhawatirkan kalau di statistik, takut-takut nggak lulus itu ya kan. Kalau 60% ya aman lah, dan 60% dan 60% orang di bawah saya aman lah ya. Nah, ada istilah kumulatif ya, kumulatif sama seperti yang di pertemuan minggu lalu, berarti kita jumlahkan ya dengan yang sebelumnya. Kalau kumulatif percentage, ya kita pakai persen. Saya nggak bahas lagi tentang itu. Lalu ada istilah interpolasi di sini. Apa itu interpolasi? Ya, interpolasi ini kita pakai untuk mengestimate, untuk memprediksi suatu value, suatu nilai yang berada di tengah, nggak persis di tengah, bukan di tengah, yang berada di antara dua nilai.
Ya, itu bisa kita hitung dengan melakukan interpolasi. Di buku diberikan step-stepnya. Saya copy di sini di slide saya. Saya cuma copy, saya nggak baca. Ya, males bacanya, kenapa? Terlalu ribet. Kita lihat aja. Kita pakai logika cara menghitung interpolasi ini. Contohnya, contoh soalnya saya ambil di buku, tapi cara hitungnya saya tidak ikut step-step yang ada di buku. Kita lihat. Di sini ada skor 7,5 ya, skor 7,5 ini di persentase yang 44%, bottomnya 6,5 20%. Terus kita mau menginterpolasi ya, kita ingin mengestimate skor 7 ini berada di berapa persen. Ini bisa kita estimate. Caranya sangat mudah. Kita tinggal lihat selisih ini. 1. Selisih ini. Ya, ini 24%. Silahkan ini nanti dicatat. Ya. Atau kalian tandain di manalah di ringkasan atau apa. Saya kira cara ini jauh lebih sederhana daripada dihitung seperti yang di buku gitu ya. Lalu kita lihat setelah ini 1, ini selisihnya berapa? Setengah. Jadi jarak ini kan setengah dari 1 gitu ya. Jadi kalau begitu, yang ini perbandingannya juga setengah dari 24%. Setengah dari 24% itu sama dengan 12%. Jadi jarak ini adalah 12%. Kalau di sini 20 nih 44, ke sininya nih turunnya nih 12%, berapakah tanda tanya ini? Ya, tinggal dikurangin kan, 44 kurang 12%, 32%. Gitu. Jadi 7 ini kalau kita interpolasi atau kita estimate persentasenya berapa gitu, jawabannya 70, jawabannya adalah 32%. Ya. Sama hasilnya sama dengan di buku, cuman caranya saja yang kita buat sedikit lebih sederhana. Ya, ini cara-cara kita menginterpolasi. Saya lanjutkan. Nah, ini bagian yang terakhir ya. Namanya steep and lift display. Steep and lift display. Ini adalah salah satu cara menggambarkan distribusi data ya, atau mendeskripsikan data sehingga dia lebih mudah dipahami. Ya, sekali lagi kita lihat nih data ini yang di kiri data mentah ini data mentah. Kalau saya dikasih data ini saya nggak tahu mau ngomong apa, ya cuman oh data, ya sudah data gitu aja. Tapi begitu data ini kita buat steep and lift display, maka kita langsung bisa mengata-ngatai. Kita bisa bicara tentang data ini. Ini maksudnya apa ini? Steep and lift display 3, lalu 2, 3 lagi. Ya. Ini maksudnya datanya ada yang 32, 33, nextnya 42, 46 dan seterusnya. Ya, tapi data ini kayaknya ini jangan ditiru ya, ini belum selesai nih. Harusnya saya lupa di slide berikutnya ada nggak? Nggak ada, oke. Jadi harusnya ini dia buatnya gini nih loh. Kamu kalau menyusun data itu, kalau menyajikan data itu harus disusun dari yang kecil sampai yang besar. Jadi ini baiknya nih 2, 6, 7, 9 gitu kalau nulis. Jadi kita tahu 52, 56, 57, 59.
Jadi yang ini 2, 3, 8. Kenapa dibuat begini? Ya, supaya kita bisa tahu kalau ada modus. Ya, jadi ini 7. Jadi ini 1, 3, berapa ya itu ya? 4, 4, 6, 6, 8 itu ya. Nah, dari sini kita tahu nih ada modus nih, 74 dan 76 nih modus. Karena kan ini berulang. Kalau disebar kayak gini, aduh nggak ketahuan ini. Ini tidak memudahkan juga, belum memudahkan. Ya, belum maksimal lah kemudahannya. Yang 8 ini 1, 2, 3, 5. Ya, jadi kita susun ya, karena kita susun sehingga kita tahu oh data maksimumnya 97, data minimumnya 32. Nah, cuman nih setelah saya buat begini nih jadi berantakan ini. Ya udah nih sekarang dipahamin dulu bahwa ini adalah stem and leaf display. Ini cara menulisnya ya, diurutkan mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nanti di slide berikutnya ada contoh lagi, saya bisa jelaskan lagi yang lain yang lebih detail. Nah, ini habis ya setelah. Saya pakai ini aja deh jelasinnya. Tapi agak susah juga nih yang ini. Ya, sebentar saya maunya ini sih tadi. Kalau saya escape, enggak, ya udahlah gini. Sekarang gini aja deh, kalian fokus lihat yang hitam-hitam. Ya, tulisan saya yang merah jangan dilihat. Nah, dari stem and leaf display ini sebenarnya kita bisa tahu bentuk distribusinya. Ya, contoh yang kayak gini ya, saya gambar nih distribusi. Jadi ini agak kayak diputar begitu. Ya, jadikanlah garis ini jadikan x-aksis ya, diputar ya maksud saya ya. Jadi kira-kira begini tuh kalau kalian putar. Saya gambar di sini aja deh. Ini yang ada di pikiran kalian, saya nggak suruh putar secara real ya, ini yang ada di pikiran kalian ya. Jadi kayak gini kan kira-kira gitu. Ya, ini 4, di sini 2, sini 6. Ini 5, di sini 2, 6, 7, 9 ya. Agak takutnya nabrak. Di sini 6, sini 2, 3, 8, sini 7, sini kan banyak nih ya, 1, 3, 4, 4, 6, 6, 8. Nah, yang mau saya katakan apa? Ya, yang mau saya katakan adalah dari sini, ini yang ada di pikiran ya, nggak usah dibuat kayak begini ya. Jadi cukup kalian bayangkan, kalian putar gitu, karena saya nggak bisa melihat bayangannya ya, saya coba gambarkan untuk kalian. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh distribusi itu bentuknya kira-kira gini gitu. Ini sorry kalau gambarnya nggak begitu jelas, maksud saya ini adalah skewed, datanya banyak di kanan ini. Ya, banyak di kanan berarti dia adalah skewed yang negatif, negatif skewed gitu. Jadi dari distribusinya kita bisa tahu atau dari stem and leaf display ini kita bisa tahu distribusinya itu simetri atau skewed. Ternyata dia skewed. Skewed apa? Dia kalau banyaknya di kanan namanya skewed negatif. Ya. Semoga paham. Saya lanjutkan. Ini juga stem and leaf display untuk data histogram. Ya. Nah, ini apa nih? Ini sedikit berbeda. Ini histogram 30 sampai 39. Di sini diwakili di stem and leaf display-nya 3, 2, 3. Maksudnya apa? 32, 33. Ini kan antara 30 dan 39. Antara 30 dan 9 itu 32 dan 33. Ada dua angka kan? Ini 2. 4, 2, 46. Di antara 40 dan 49. Ada dua angka ya.
Yang saya lanjutkan 50 sampai 59. Berarti di sini angkanya adalah data realnya itu 56, 52, 57, 59 dan seterusnya. Dari sini saya juga tahu nih distribusinya nih kira-kira begini nih. Ya, cenderung hampir mendekati normal sih. Ya. Saya tidak bisa katakan ini perfect normal, enggak. Mendekati normal. Dibilang skewed, enggak juga. Ya, dibilang skewed enggak juga. Karena ini kan ini agak di tengah ini ya. Gitu. Jadi, ini data histogramnya di sini. Ini stem and leaf display-nya. Dari stem and leaf display kita bisa tahu, ya kita bisa memprediksi atau kita bisa melihat bentuknya. Bentuknya bisa dia distribusi normal atau skewed. Nah, ini juga ada yang kayak begini, ada model yang kayak gini, tapi saya kurang suka nih lihat yang kayak gini nih. Bedanya apa? Ini yang angka satuan, di belakang ini kan angka satuan ya. Angka satuannya dia bagi atas dua kelompok, 0 sampai 5 dan 6 sampai 9. Jadi misalkan nih kalau ada 30 sampai 35 dia letakkannya di sini. Kalau ada 36 sampai 39 letakkannya di sini. Ya, dan seterusnya. Agak nggak biasa sih saya lihat yang seperti ini, tapi di buku dikasih contoh. Jadi ada orang yang membuat kayak gini. Lalu kalau gitu, kita kalau ada data, kita mau buat yang mana? Nah, di statistik itu nggak ada jawaban yang fixnya. Jawaban yang tepat itu nggak ada. Yang ada adalah, menurut kamu yang terbaik yang mana gitu. Kalau saya sih, menurut saya ini bukan yang terbaik ini. Saya lebih suka yang ini atau yang ini. Yang ini pun masih saya kritisi tadi. Sebaiknya kita susun mulai dari satuannya yang kecil sampai satuannya yang besar. Kalau berantakan kayak gitu nggak bagus juga. Ada kelemahannya. Kalau orang tanya tiba-tiba, yang paling banyak berapa ya gitu, itu kan masih harus diplototin lagi. Kalau masih harus diplototin lagi, berarti itu tidak menjawab kebutuhan, tidak menjawab toolsnya, tidak menjawab fungsi statistiknya. Ya, di statistik deskriptif harusnya begitu kamu lihat, kamu udah bisa langsung cerita nih tentang data. Oh, ini modusnya sekian, paling kecil sekian loh, paling besar sekian. Ya ternyata yang 7 banyak ya, yang 71, 74 itu banyak ya gitu. Kita bisa cerita di situ. Ya. Yang kayak gini agak-agak bingung nih mau cerita. Nggak tahu kalau mungkin kalian punya kelebihan penglihatan. Selesai kuliah hari ini. Ya, ini isi dari bab 2, ya, chapter 2, pertemuan yang ketiga. Jadi hari ini kita bahas tentang grafik. Ya, grafiknya macam-macam. Diagram histogram dengan poligonnya. Sebenarnya itu satu tuh. Ya, histogram dengan poligonnya. Diagram batang. Ya, lalu ada stem and leaf display. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat-catat dulu, nanti di kelas kita ketemu akan kita bahas. Ya, sampai jumpa nanti di kelas. Terima kasih. Dan